Pembuat Lisa bisa jadi tersangka. Kenapa saya bilang tersangka? Dia sudah dalam pasal 35, Mas Aiman. Dia justru sekarang merekayasa jawaban Lisa. Artinya yang tadinya benar direkayasa. Benar seolah-olah tidak benar. Oke, tadi saya janji untuk berikan kesempatan kepada Bung Petrus. Silakan Bung Petrus. Singkat saja tapi. Iya, terima kasih. Apa yang menyebabkan, pertanyaan saya begini ya, apa yang bisa mendasari kenapa itu disebut penghasutan, kenapa itu disebut kebohongan, sementara ijazahnya nggak pernah ditunjukkan, dasarnya dari mana? Pertanyaannya sederhana. Iya, terima kasih. Jadi yang tadi barusan disampaikan Bang Petra, ada aktori onus probandi. Orang yang mendalilkan, dia harus mampu untuk membuktikan, bukan mengkaji segala sesuatu dengan lembaran fotokopi tanpa dibandingkan dengan keaslian. Tadi sudah disampaikan beliau bahwa itu harus diuji kebenarannya terlebih dahulu secara forensik dengan data atau tinta dengan kertas. Iya, itu kan yang Bang Tri sama Gus Nur kan nggak ada proses itu. Lalu kemudian bagaimana? Ini logika sederhana. Kita nggak bicara soal Pak Prabowo memberikan amnesti, abolisi dan seterusnya ya terhadap Gus Nur. Tapi yang saya tanyakan adalah bagaimana kemudian bisa memutuskan secara logika sederhana, logika awam nih. Bagaimana kemudian bisa memutuskan bahwa ini kebohongan, ini penghasutan, sementara barangnya nggak ada. Apa yang dihasut, apa yang bohong? Iya, yang tadi saya sampaikan Mas Iman. Jadi kalau orang menduga itu tidak benar atau bohong, ya tidak ada atau palsu, dia sendiri harus membuktikan. Iya, bukan ya, orang lain. Ini agak muter juga. Kalau begitu Pak Petrus ini kurang referensi. Anda harusnya nonton itu pendapat hukum dari seorang Profesor Maruara Siahaan. Ya, beliau mantan hakim MK 2003-2010. Ya, Pak Jokowi itu adalah orang yang sudah memimpin Indonesia 10 tahun. Ya, dia mendapatkan semua privilege yang diinginkan. Ingin anaknya di wakil presiden terjadi. Ingin anaknya memimpin sebuah partai hanya dalam 2 hari bisa jadi ketuanya ya. Banyak sekali. Nah, saya ingin mengatakan begini, harusnya yang terjadi itu negarawanlah. Ya, mengapa harus berbiaya tinggi? Tunjukkan saja, tiru apa yang dilakukan sebentar. Tiru apa yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani. Tiru yang dilakukan pemimpin dunia seperti Obama begitu. Mengapa? Ya, ada pendapat yang menyatakan bertele-telenya ini itu dikarenakan apa? Karena ada yang disembunyikan, begitu saja. Ibu begini, bisa saya jelaskan Ibu. Jadi kita tidak berbau politik ya Bu, saya sampaikan. Tidak ada politik. Iya, ini tidak ada politik. ini, jadi begini Ibu. Tadi yang Ibu sampaikan, Ibu punya hak dan orang lain punya hak konstitusi. Saya sama juga, saya bisa memperlihatkan dan mempertontonkan. Kalau Ibu meminta, saya lihatkan kalau face to face atau person to person. Tapi ketika ini sudah bergulir ke ranah hukum, yang tadi saya sampaikan, aktori onus probandi. Ini jadi tambahan data untuk Anda ya, boleh nggak memilih-milih orang yang bisa melihat? Kami datang itu bersurat dengan formil ya. Datang, sebentar, Anda dengar dulu. 2 kali bersurat kepada Bapak Joko Widodo. Kami juga bersurat kepada Kapolda Jawa Tengah ya. Kemudian bersurat Kapolres dan Kapolsek. Jadi ini bukan geruduk. Anda bayangkan itu. Dan apa yang beliau katakan bahwa beliau tidak akan memperlihatkan kecuali diminta oleh pengadilan. Tak lama setelah itu, ijazah tersebut dipertontonkan kepada kurang lebih 10 orang wartawan, tapi nggak boleh difoto ya begitu. Dan kemudian beberapa waktu kemudian ada peristiwa di mana Joman atau siapa itu pulang dari Solo, kami sudah melihat asli kata Pak Budi Ari. Judi Ari. Jadi katanya ini apa kami sudah melihat, padahal barang tersebut sedang disita oleh Polda Metro Jaya. Mana yang benar? Polda harusnya marah itu, ya. Jadi Anda mengatakan demikian, maaf, saya mengatakan kurang tepat, ya. Mungkin ada azas yang bernama presumptio justo causa, ya. Ibu Ova Emilia itu menggunakan atau berlindung dengan prosedural yang ini. Jadi dia ingin mengatakan bahwa sepanjang ini belum dibuktikan berbeda, maka inilah yang terjadi yang bisa kami sampaikan begitu. Maka kalau Anda teliti, sebenarnya yang dibacakan oleh Ibu Ova itu dalam beberapa menit podcast tersebut itu menunjukkan bahwa beliau cari posisi aman. Tinggal kita yang pandai-pandai membaca itu. Ya, saya kira seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Jadi Bu Ova itu yang punya kapasitas di UGM ya. Di poin 10 terakhir itu dia menyampaikan itu haknya Bapak Jokowi mau memperlihatkan atau tidak memperlihatkan. Tadi Ibu sampaikan poin 10. Nah,
Ya, pokoknya beberapa poin itu menyampaikan Salah, nggak ada sekretariat itu hanya 9 poin ini nggak Ya. pernah baca, nggak pernah lihat nih. Gini Bapak. Tambah Ya, sendiri bentar, nih. bentar. Bapak. Ngaco ini. Ya, Bapak. 3 menit 57 detik. Beri kesempatan. Hanya 9 poin. Punya kapasitas enggak dia? Lah iya tapi Ya. Anda nggak punya Ya, kapasitas. itu Pak, kalau dihukum 9 itu menjadi kok bilang 10. menjadi Udah salah ini suatu udah fatal. poin. Fatal. Ya Bang Oke, oke, Petra ya. apa yang? Itu Fatal. menjadi satu poin. Ada bukti baru. Poin berapa? dari 10. pernyataan. 10. Enggak. 10. Poinnya Tadi itu bilang 10 loh. Menjerat misalnya Bapak, ini Di perkara. rekaman saya bilang 10 nih, tak rekam nih omonganmu tidak, nih. Tidak masalah Bapak. Ya. Jadi itu haknya yang tadi Ibu sampaikan benar. Udah ngomong aja salah kok. 9, 10 kalau haknya. pengadilan meminta Haknya salah lagi udah. keasliannya memang harus dipertunjukkan. Menjelaskan memang itu ada atau tidak kan Mana? begitu. Anda punya rekamannya nggak? Anda dengerin dengan baik nggak? Kalau dengerin dengan baik nggak mungkin salah nomor. Loh. Cuman ada 9 poin kok poin 10. Oh, benar nggak Udah. itu punya kapasitas Saya tidak dia nggak? masalah dia jelas rektor. Dia punya Anda bilang kapasitas 10 atau sebagai 9 rektor, tadi? Bapak. Oke. Anda bilang 10 atau Kapasitas 9? ketika dia punya ini nggak kapasitas. jujur ini udah ngomong sendiri 10 aja salah. Oke. Ini kita udah masuk tema nih. Sekarang gini nih. Iya. Ini ada Langsung dua kayak pertanyaan. gini, Nanti saya tanyakan. Saya bilang mungkin dari Universitas Krishna Dwi Payana, barusan saya cari Krishna Dwi Payana mana? Sebutkan fakultas apa? Itu haknya saya Bapak. Loh lah iya. Ya, Katanya mana nggak ada. Sama dengan Bapak. Bapak boleh mempertontonkan apa yang menjadi haknya Bapak, boleh tidak. Ya orang harus jujur. Ya, memang saya jujur, dari Pak, tadi yang tanya. disampaikan. Universitasnya mana? Ketika ya Bapak ya. Ya Ketika 10 pas 9. Ya, terserah Itu aja Bapak udah mau salah. 10. Udah ada salah Mas. Saya sampaikan. Udah ada salah. Ya. Salah. Tidak 9 punya tapi kapasitas 10. atau tidak. Ini kayak dia sudah tapi belum. Loh. 9 tapi 10. Oke. Udah. Tidak seperti itu, Udah, Pak. udah. Tidak seperti Habis, itu. Habis, dah. Kita udah masuk tema. Ada dua pertanyaan yang paling mendasar. Saya sekali lagi selalu menggunakan pertanyaan mendasar yang menggunakan logika paling sederhana. Soal UGM misalnya. Iya. UGM telah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Harusnya kasusnya selesai dong. Satu. Ya. Pertanyaan ini. Lalu yang kedua, kalau Mas Roy mengatakan ijazahnya Pak Jokowi 99,9% palsu. Dasar perhitungannya saya harus tanya dulu juga. Ya. Dasar pengujiannya dari mana? Wong Mas Roy nggak pernah memegang ijazah Oke. Pak Jokowi. Oke. Itu pertanyaan paling sederhana. Ya. Dua pertanyaan itu silakan dijawab. Nanti Oke, Bang- siapa dulu? Oke, silakan Bang Rismon. Dua pertanyaan mendasar itu. Ya, saya orang engineer ya. Jadi nggak multi interpretatif. Oke, mau tepuk tangan boleh? Silakan. Oke. Pasti engineering. Sayang tapi ahli IT-nya nggak ada di sini. Pihak lawan. Ya. Oke, pernyataan dari rektor UGM itu mewakili UGM. Bagi saya tidak. Dia hanya rektor dan tidak pernah memfondasikan statementnya berdasarkan temuan fakta dari tim ahli di UGM atau tim Dewan Besar Guru Besar UGM. Oke. Menurut saya nggak ada basis sama sekali statement dari Profesor Ova Emilia. Sama seperti ketika saya pertama kali mengatakan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi atas nama Joko Widodo itu sangat modern dan dicetak dengan teknologi printing 2000-an. Apa klarifikasi UGM? Mungkin masih ada sekarang ya di klarifikasi itu. Semua mahasiswa katanya mencetakkan skripsinya di percetakan Prima. Itu dari UGM itu resmi dan ada klarifikasinya. Ternyata Prima pun belum ada tahun 1985. Itu UGM yang mengatakan. Iya. Siapa? UGM Fakultas Kehutanan UGM resmi. Kalau nggak Dekan salah Fakultas klarifikasinya masih ada itu. Dekan Fakultas Kehutanan, sorry. Dekan Fakultas Kehutanan. Siapa namanya? Sigit Dr. Sunarta. Sigit Sunarta. Oke. Itu Ternyata. otoritas. Oke. Apakah UGM selalu benar? Itu salah satu contohnya. Mereka mengatakan skripsi pada tahun itu dicetak di percetakan Prima. Padahal Prima baru berdiri 1986 dan baru berupa penjilitan dan fotokopi. Itu salah satu contoh. Makanya saya bilang ya, statement dari Profesor Ova Emilia itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Tidak ada basis mengatakan setelah kami membentuk tim ahli forensik, kimia, bla 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 bla, administrasi, kearsipan, maka kami pastikan
100% ijazah bla 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 asli. Nggak ada kan? Seolah-olah dia lone wolf, berdiri sendiri. Tidak mendasarkan pada temuan. Ada Dewan Guru Besar dan salah satunya mantan Dewan Guru Besar Profesor Kuncoro ketika saya debat di suatu tayangan ya di televisi malah bingung. Saya tanyakan dua hal penting. Prof di UGM tahun segitu ya Profesor Kuncoro itu lembar transkrip nilai itu diketik atau tulis tangan. Saya tidak tahu gitu kan. Terus yang kedua, lembar pengesahan penguji ada atau tidak? Saya tidak baca. Itu mantan ketua Dewan Guru Besar. Makanya kita nggak bisa menerima begitu saja. Belum lagi banyak hal. Ya, bantahan Pak Kasmujo juga nggak dijawab. Tiba-tiba dibilang ada pembimbing akademik Pak Kasmujo. Pak Kasmujo sendiri sudah membantah. Bahkan info terakhir nggak kenal sama sekali dengan orang tersebut. Pak Kasmujo nggak kenal sama Pak Jokowi? Ya, Itu informasi dari mana? ya saya kan Ya, terjun saya lihat ke Anda lapangan. langsung ke Ya lapangan. meskipun nggak bisa direkam, nggak mau direkam. Oke, Memang Pak seperti Kasmujo mengatakan seperti itu kepada Anda? bukan lewat Pak Kasmujo, tetapi ada seseorang. Pak Kasmujo nggak pernah kenal Pak Jokowi? Ya, gitu loh. Tetapi bukan statement dari Pak Kasmujo ya. Iya. Beberapa satu orang yang kenal Oke. dekat gitu. Jadi makanya hal-hal yang teknis itu nggak pernah terjawab oleh rektor karena apa? Statementnya berdiri sendiri. Coba dia bentuk Dewan Guru Besar, cari semua fakta itu, apa yang menjadi argumentasi kami dijawab, baru saya pun akan hormat. Wah, ini UGM yang saya banggakan. Jadi dibentuk tim dulu, guru Iya. besar untuk Iya. kemudian meneliti dan seterusnya, Iya. baru kemudian menyimpulkan untuk konferensi pers. Ya, dan jawab semua yang kami katakan tadi. Bahwa ya, lembar pengesahan penguji itu benar dari handpress atau letterpress itu penting. Bahwa ada, saya harus buka ini, kalau seandainya itu dilakukan, berarti ada tekanan tertentu kepada UGM? Ya, Tidak saya menurut- tidak tahu Bang seperti itu. Tapi kan statementnya berdiri sendiri setiap memberikan klarifikasi selalu rektor UGM. Dan beberapa kali. Beberapa kali Iya. seolah-olah dia yang berkepentingan untuk itu. Gitu loh. Harusnya kan banyak ini pakar di UGM. Di teknik aja ribuan pakar. Apa sih susahnya meneliti ini lembar pengesahan pembimbing skripsi itu? Apa benar ini handpress? Dia rekonstruksi. Benar nggak dengan handpress atau letterpress tahun segitu ada? Dengan jarak antar huruf, bentuk huruf itu sama seperti Sebentar, ini yang diteliti apa? dokumen tahun 2025. Skripsinya? Lembar pengesahan pembimbing skripsi. Lembar Yang kami- pengesahannya, oke. Ya, lembar pengesahan pembimbing. Karena kita nggak Kalau bicara ijazah pengujian dulu nih, nggak ada. skripsi dulu ya. Ya. Oke. Lembar pengesahan penguji skripsi nggak ada. Oke. Lembar pengesahan pembimbing skripsi itu yang kami teliti, ya, secara dokumen forensik. Dan kami buktikan jarak antar huruf, bentuk huruf itu sama dengan Word dokumen 2025 yang disimpulkan oleh Dirtipidum atau Bareskrim atau sekarang mungkin Polda Metro Jaya itu hasilnya dari handpress, letterpress. Itu kan bisa dijawab oleh ahli-ahli di UGM, Fakultas Teknik banyak ahli semacam itu. Kenapa nggak nggak dijawab? dilibatkan sampai detik ini? Dan kenapa tidak ada yang kemudian muncul satu persatu misalnya? Iya. Nggak, itu pertanyaan juga. Kenapa kami mengundang UGM ya dalam hal ini beberapa tokoh UGM untuk kemudian hadir ataupun Zoom minimal, tapi kemudian tidak bersedia untuk hadir. Tapi saya ingin tanya, kenapa UGM itu kemudian tidak, ini saya bicara ya, apakah guru, apakah dosennya, apakah mungkin mahasiswa senior, saya nggak tahu. Yang punya kemampuan itu kenapa tidak muncul? Nah itu menjadi pertanyaan saya juga Bang. Bang Aiman, Kenapa begitu saya salah banyaknya dikit, Bang. ahli di UGM? Bang Roy, Bang Rismon. Tetapi kesimpulan itu diambil oleh rektor sendiri. Bang Rismon, saya boleh jelas sedikit nggak? Apakah ini bisa dipertimbangkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2017 almarhum Bapak Cahyokumolo menyatakan bahwa rektor tidak lagi dipilih oleh Dikti, tapi akan dipilih oleh Presiden. Ini apakah tentang sesuatu sehingga mungkin beliau agak merasa ada beban jika harus beliau yang menyatakan bahwa ini adalah tidak asli atau bagaimana begitu? Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Selanjutnya ya, bayangkan AI buatan UGM itu pun dibungkam sekarang. Ya, nanti tidak saya operasional. detailkan. Nanti saya LISA, detailkan itu. Lean Intelligent Service Assistant. Bayangkan. LISA yang nggak tahu apa-apa, sebuah mesin, sebuah program itu pun harus dibungkam.
Hanya karena mengatakan Jokowi bukan alumni UGM. Saya kira itu tidak di. Bentar dulu Bang, Anda nggak tahu teknikal tentang ini? Iya. Biar saya Itu jelaskan. silakan aja Untuk saudara pendidikan. bicara teknik. Tadi Anda nggak saya potong setengah jam ngomong. Berbeda pengertian antara Bentar dulu. bungkam dengan Ya. diperbaiki. Biar publik tercerahkan. Gitu loh. Kalau teknis silakan aja, saya nggak masuk ke situ gitu loh. Ya. Lisa, ya. Memang secara terbuka tidak dipublikasi. Dia pakai model apa? Tapi dari jawabannya saya bisa memprediksi itu cuma pakai LLMA fine tune dengan parameter 2 sampai 3 miliar parameter. Beda dengan yang ChatGPT 5 atau 4 itu 1 triliun lebih parameter. Dari jawaban singkat itu kira-kira itu saya prediksi. Dengan 2 sampai 3 miliar parameter untuk LLMA itu large language model fine attuned, artinya fine attune itu artinya di-train, dilatih dengan data internal UGM sendiri. Artinya jawaban dari Lisa itu merupakan hasil analisa Lisa berdasarkan dataset dari internal UGM. Dari internal UGM. Ya, data set Skripsi, internal terus UGM. selanjutnya. Iya, makanya Oke. dibungkam. Sekarang pertanyaannya, berarti ada dataset internal UGM yang nggak kami ketahui, sehingga dibuat simpulan. Lisa Bentar. menyimpulkan. Berarti Lisa AI-nya UGM itu dia sebelumnya itu dimasukkan dalam tanda kutip ya, diinput seluruh data internal UGM dan dilatih ya. Ya. Jadi kalau crawlingnya ngambilnya itu adalah data internal UGM. Ya. Jadi kalau data internal UGM yang paling tepat ya Lisa sebenarnya. Anda mengatakan itu? Iya. Oleh karena itu seharusnya jangan di shutdown. Harusnya kalau kenapa ketawa Bang? Ngerti nggak? Sampai sekarang di shutdown. Kenapa di shutdown? Harusnya UGM sebagai lembaga universitas universal menjelaskan kenapa output seperti itu dikeluarkan oleh sistem atau sistem intelijen yang di-train, dilatih dengan data mereka sendiri. Ayo cerdaskan publik, jangan di shutdown, jangan dibungkam. Malah mungkin nanti Lisa jadi tersangka juga. Saya tambahin dikit. Oke. Jadi gini ya. Ini dia pakar forensik dokumen, nanti saya minta oke. ke Bung Hendro. Nanti saya tambahin. Jadi Ya. teman-teman semua, sebenarnya ini sangat ironis. Ya, tanggal 25 Juni 2025 kemarin, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emlia, itu meresmikan unit atau terminal, bentuknya seperti komputer gitu, ada gambarnya, bernama Lisa, Lin ya Intelligent Service Assistant. Asisten yang bekerja intelijen secara AI, ya secara artificial intelligence, bisa menjawab semua pertanyaan tentang UGM. Dan itu inputnya benar tadi yang disampaikan oleh Dr. Rizwan ya, bahwa apa? Semua data pendidikan dimasukkan ke dalam itu. Semua data akademik dimasukkan ke dalam situ. Kalau saja dia robot, maka dia nggak bisa nyari kemana-mana. Tapi karena ini AI, ya artificial intelligence, atau dia punya akal imitasi, dia bisa juga mencari, mengcrawling yang tadi disampaikan ke data yang ada sumber. Jadi ini jujur mesin ini. Ya, karena mesin nggak mungkin bohong, kalau orang bisa suruh bohong. Mesin ini nggak bohong. Dan menariknya, awal Desember yang lalu ya, mungkin bisa ditunjukkan beberapa peristiwa atau pemberitaan yang ada. Lisa itu ditanya oleh orang yang kemudian dari Lisa itu dipasang dengan megahnya di gedung namanya GIK, ya, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas. Itu adalah gelanggang dulu gelanggang mahasiswa. Boleh tunjukkan Mas Roy? Ya, nah silakan kalau bisa ditunjukkan. Jadi artinya Lisa itu kebanggaan UGM. Nah ini. Jadi disebut diperbaiki usai sebut Jokowi bukan alumni UGM. Jadi ada orang umum ini. Kalau saya dan Dr. Rizwan pasti dicurigai gitu. Enggak, ini orang umum nggak punya salah apa-apa. Tanya, apakah Joko Widodo adalah lulusan UGM? Lisa menjawab, Joko Widodo bukan lulusan UGM. Oke. Ini mesin. Jujur ini dalam tanda kutip ya gitu. Celakanya apa? Betul tadi kata Bang Aiman. Jangan-jangan Lisa ini jadi tersangka ke-9. Karena sekarang sudah di shutdown tadi. Ya, sudah nggak boleh ngomong dan diinput dengan data-data yang nah ini bahaya. Next coba. Okay. Ini bahaya. Next. Kenapa saya bilang bahaya? Begini. Dalam Undang-Undang ITE pasal 32 dan 35 yang sekali lagi ya,
Mas Petrus, saya yang membuat juga undang-undang ITE. Ya, itu jelas kalau ada pembuat Lisa bisa jadi tersangka. Kenapa? Saya bilang tersangka. Dia sudah dalam pasal 35, Mas Aiman. Dia justru sekarang merekayasa jawaban Lisa. Artinya yang tadinya benar direkayasa. Benar seolah-olah tidak benar. Itu pelanggaran pasal 35. Jelas betul. Sesuatu yang tidak orisinal dibuat seolah-olah orisinal. Ini malah bahaya banget. Harusnya UGM itu kampus yang saya cintai, kampus saya, kampusnya Dr. Ismon, kampusnya Dr. Tifa, itu membiarkan karena ini jawaban jujur dari Lisa. Kenapa Lisa? Ini bukan nama belakangnya Mariana loh ya, lain lagi nih. Ya, ini sudah pakai jaket alma mater, sudah pakai logo UGM. Ya dia jawabannya jujur. Saya sedih sekali. Kenapa UGM sekarang malah menyuruh Lisa berkata bohong? Itu masalahnya. Atau siapapun dia. Kalau ada orang yang nanti memprogram ulang, ya Dr. Ismon, memprogram ulang Lisa ini, memasukkan kata-kata yang salah, itu rusak nanti. Kenapa? Karena misalnya dia berpikir, lazimkah IPK 2,5 lebih sedikit bisa selesai 5 tahun? Dengan adanya predeterminasi sarjana muda. Kalau kemudian dikatakan iya, berarti banyak banget nanti. Semua yang lulusan-lulusan yang 6 tahun, 7 tahun itu tiba-tiba dicek 5 tahun sudah lulus. Gara-gara seseorang yang sebenarnya tidak benar dimasukkan jadi salah semuanya. Parameternya sisa. Ini mirip-mirip Sirekap, sistem informasi rekapitulasi. Dimasukkan script yang namanya JSON script, kemudian semua salah. Jadi sekali lagi di saat ini saya mengatakan sedih banget ya. UGM itu tadinya mau punya kebanggaan di Dies Natalis besok 19 Desember. Bubar nih gara-gara Lisa ini. Karena Lisa malah berkata jujur. Jadi orang yang jujur malah ditersangkakan. Itu Mas Aim. Tambahan dikit Bang. Ya, oke. Sebenarnya statement yang berdiri sendiri dari Profesor Ova Emilia itu justru dibantah oleh Polda Metro Jaya sendiri pada saat sidang KIP 17 November 2025 yang lalu. Ya, barang bukti yang disita adalah transkrip nilai sarjana muda dan transkrip nilai sarjana muda untuk yudisium sarjana muda. Jadi makanya saya bilang statement berdiri sendiri yang tidak ditopang oleh ahli, oleh sekelompok peneliti di UGM yang sebenarnya banyak sekali, bertentangan justru dengan barang bukti yang ada di Polda Metro Jaya. Sarjana muda, transkrip nilai sarjana muda, yudisium pun sarjana muda. Jadi yang benar itu Ya Lisa. Lisa, mungkin maksudnya dia bukan alumni UGM, S1 UGM maksudnya dia. Mungkin yang lain-lain, sarjana muda atau yang lain gitu. Oke. Jadi di dalam Lisa itu, dia kan based on data. Ditarik data itu di mining, ya, di mining berdasarkan database di dalam server mereka. Ini nggak mungkin bohong. Baru ditarik kesimpulan generatif. Dan oleh ChatGPT misalnya, kalau kita bandingkan dengan ChatGPT, untuk urusan internal UGM, Lisa harusnya lebih advance. Jauh lebih Jauh. advance meskipun jawabannya lebih pendek. Paling 1 paragraf saja Ya. karena memang parameternya cuma Tapi 2 sumber miliar datanya, sampai 3 miliar. walaupun cuma 3 Valid. miliar tadi, kalau ChatGPT kan 1 triliun ya, itu lebih Jawabannya valid. tentu lebih spesifik, jauh lebih Oke. spesifik daripada ChatGPT. Bukan karena parameternya yang banyak, kalau ChatGPT kan 1 triliun parameter. Tetapi karena dia Data luar spesifik semua. dilatih dengan dataset internal UGM. Oke. Dan lucunya, Anda bisa pastikan bahwa itu data set internal UGM. ya, Yes. dan lucunya gini Mas Aiman, jawaban dari Humas UGM ini sungguh konyol. Dikatakan, kenapa kemudian sekarang dihentikan atau di shutdown? Kami sedang melatih Lisa. Lisa ini emangnya binatang gitu bisa dilatih. Ini mesin canggih. Nggak usah dilatih, tinggal dimasukkan dalam sepersekian detik dia udah langsung merecord. Tapi dari mana datanya itu adalah data setnya internal UGM? Udah dikatakan pada soft launching tanggal Oke. 25 Juni yang lalu, Lisa ini dibuat oleh unit tersendiri di UGM dan kemudian bekerja sama dengan Oke. PT Botika. Jadi misalnya bukan hanya skripsi, ada skripsi, lembar pengesahan, SKS, mungkin KRS, kartu Itu rencana studi, masuk. semua. Masuk. Itu masuk semua. Dan anehnya gini juga, ini sekaligus kritikan saya terhadap UGM. Ini kan
mesin milik lembaga publik, ya Bang Desmond. Tidak ada satupun keterangan kapasitasnya berapa, pembuatnya siapa, yang bertanggung jawab siapa. Ini kan uang rakyat untuk membuat Lisa ini gitu loh. Kalau Lisa kemudian nanti direkayasa, kemudian berbuat jawabannya salah. Wah, ini harus dilaporkan nih orang yang merekayasa dan membuat salah dan menyuruh mesin itu, orang saja disuruh berbuat salah, apalagi mesin dibuat salah. Konyol ini. Benar-benar. Nanti kita dengarkan Bung Hendro, selepas jeda kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.